Popo dalam kisah Di Atas Langit Ada Langit. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Tapi derap langkah kakinya sangat mantap. Iya. Kalau kuda tunggang, seperti yang selalu kita pakai itu, memang bentuknya sangat bagus, tinggi dan tegap, dan bisa lari dengan kencang. Tapi kalau dipakai mengangkut barang, akan kedodoran dan kepayahan. Ayo, semua barang-barang perbekalan itu, semuanya dinaikkan ke atas kuda beban. Ayo. Beres. Semua perbekalan dan perlengkapan sudah rapi. Kalau membawa 2 ekor kuda beban yang syarat dengan muatan seperti itu, kita tidak akan bisa berpacu. Sebab harus sambil menghela kedua ekor kuda beban itu. Meskipun tidak sambil menghela kuda beban, kita tidak akan bisa berpacu dengan kencang. Kenapa? Karena jalannya menanjak. Aku sanggup berpacu di jalanan yang menanjak dengan kecepatan tinggi. Kalau jalannya mulus dan bagus, meskipun menanjak, memang bisa berpacu. Apakah jalannya sangat buruk? Bukan buruk lagi, berbahaya. Berbahaya? Iya, terjal dan berbatu-batu, banyak jurang yang curam, menganga di kiri kanan jalan, dan penuh dengan akar-akaran pohon yang berjuntai. Sehingga kita harus merunduk-runduk. Begitu. Ayo jalan. Iya. Marilah kita berangkat, meninggalkan Kademangan Pangkur ini, tempat yang paling bersejarah. Paling bersejarah? Iya. Memangnya ada apa di Kademangan Pangkur ini? Karena disinilah tempat dilahirkannya seorang tokoh besar yang sangat terkenal. Siapakah dia? Ken Arok. Ken Arok? Iya. Oh, ayahku bercerita, katanya Ken Arok itu bandel, nakal sekali. Benar. Maka dari itu sering disebut si Angrok. Angrok? Angrok artinya anak nakal. Oh. Itulah makanya orang-orang ada yang menyebutnya Ken Arok, dan ada pula yang menyebutnya Ken Angrok. Ken Arok dan Ken Angrok? Iya, dan aku lebih suka menyebutnya Ken Arok. Aku tidak mengira bahwa di Kademangan Pangkur inilah tanah tumpah darah Ken Arok. Tapi dia tinggal di sini hanya sampai umur 12 tahun. Terus pergi kemana? Merantau. Maka mulailah kisah pengembaraan dan petualangan Ken Arok yang sangat termasyhur itu. Ken Arok memang sangat terkenal. Dia hidup pada ratusan tahun yang silam, tapi tetap terkenal sampai sekarang. Ya, kita yang hidup pada zaman ini masih sering mendengar kisah tentang Ken Arok. Terus, bagaimana kisah pengembaraannya? Kian hari Ken Arok tumbuh dan besar menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Wajahnya amat tampan. Bentuk badannya sangat bagus, tidak terlalu besar, tapi kuat dan berisi. Tingginya juga sedang. Kulitnya kuning langsat, sehingga banyak gadis-gadis yang jatuh hati kepadanya. Sampai akhirnya Ken Arok merasa bosan. Bosan? Ya, bosan menjadi petualang. Oh ya? Pada suatu ketika, manusia akan sampai pada titik jenuh. Titik jenuh itu akan datang manakala sisi lain dari kejiwaannya menyentuh sanubari, pada dasar lubuk hati yang paling dalam. Maksudmu, Ken Arok merasa jenuh terhadap apa yang dijalaninya sebagai seorang petualang? Benar. Petualangannya itu menjadikan dia seorang tokoh yang paling ditakuti. Menjadi kebal terhadap segala kepuasan dan kebanggaan. Segala puja dan puji, bujuk rayu dan sanjungan yang dulu amat dirindukannya, kini tak ubahnya sebagai sebuah nyanyian yang memuakkan. Lalu, apa yang diperbuat oleh Ken Arok selanjutnya? Dia berhenti menjadi seorang petualang yang lebih terkenal dengan julukan si Pendekar Urakan. Pendekar Urakan? Ya, karena sepak terjangnya yang malang melintang penuh dengan kejutan-kejutan, maka Ken Arok dijuluki Pendekar Urakan. Iya. Anak buahnya banyak sekali. Oh ya? Ya, kelompok Ken Arok itu sangat ditakuti,
Karena terdiri dari orang-orang yang keras dan kasar. Pak Doang, tadi pagi Juragan Palais mengantarkan upeti, bukan? Benar. Berapa jumlahnya? Beras 1 gerobak, emas 30 tael, dan uang 1.000 ringgit. Hai, kalian dengar semua. Juragan Palais yang paling kaya dan paling sombong itu sekarang sudah bertekuk lutut pada kita. Ya, dulu dia berani menantang kita karena dia mendapat perlindungan dari Aku Tunggul Ametung. Padahal Tunggul Ametung sendiri takut sama kita. Ya, sekarang tidak ada lagi yang berani macam-macam sama kita. Karena pemimpin kita Ken Arok. Sangat dikjaya, lebih dikjaya dari Tunggul Ametung. Baru mendengar namanya saja, orang sudah menggigil ketakutan atau lari terbirit-birit. Ya, pokoknya kita sekarang berjaya. Itu semua berkat kehebatan pemimpin kita Ken Arok. Diam semua. Jangan mengoceh melulu. Sambaran, Iya. sini kau. Ken Arok kenapa marah-marah begitu ya? Kelihatannya dia sedang bersedih hati. Sudah 3 hari ini wajahnya murung terus dia. Sudahlah, kita tunggu saja. Samparan sedang dipanggil oleh Ken Arok. Ya, nanti juga dia akan mengatakan pada kita. Iya, betul. Kita tunggu saja. Kita tunggu. Ada apa, Ken Arok? Apa yang telah terjadi dengan dirimu? Sehingga belakangan hari ini kau nampak murung dan sering marah-marah. Aku mau pergi. Pergi? Pergi kemana? Kau tidak perlu tahu. Aku serahkan semuanya pada kau. Apa yang diserahkan? Kau yang jadi pimpinan. Aku jadi pemimpin. Mulai hari ini, kau yang jadi pimpinan. Kau jangan berguru, Ken Arok. Kalau kau tidak percaya, aku potong leher kau. Baik, aku percaya. Tapi mengapa harus begitu? Sudah aku katakan, aku mau pergi. Kau meninggalkan kami, iya? Aku mengundurkan diri. Sayang. Sayang, Nama kau sudah terkenal setengah mati. Semua orang takut sama kau. Pasukan Tumapel sendiri merasa ngeri kepada kita. Tokoh-tokoh penjahat besar, komplotan perampok, penyamun, pencuri, garong, semuanya takut kepada kita. Ya, bahkan ada yang ingin bergabung dengan kita. Kau akan jadi pemimpin yang besar, Ken Arok. Kadipaten Tumapel kita gempur, dan kau jadi Kanjeng Adipati. aku tidak mau jadi raja kaum petualang. Bukankah sekarang ini kau, aku, dan semua anak buah kita adalah kaum petualang? Justru itu, tolol. Aku mau berhenti jadi kaum petualang. Lantas kau mau jadi apa? Jadi apa saja. Pokoknya tidak jadi petualang. Kau tidak akan berhasil, Ken Arok. Sebab untuk menjadi orang yang berhasil, kau harus punya pasukan. Nah, sekarang ini kau sudah punya pasukan. Jadi jangan kau sia-siakan semua apa yang telah kau miliki. Aku tidak memerlukan pasukan. Juga aku tidak memerlukan siapa-siapa. Karena aku sanggup melakukan apa saja, sendiri. Aku sanggup menaklukkan jagat raya, sendiri. Tapi akan makan waktu yang lama sekali. Sebab kau harus mulai dari bawah, dari nol. Persetan. Padahal sekarang, kau sudah memiliki persyaratan untuk jadi orang besar. Punya anak buah, jumlahnya ratusan. Punya senjata yang lengkap. Punya uang, emas, dan harta benda lainnya. Segudang. Mau apa lagi? Kau jangan menghalangi aku, Samparan. Bisa-bisa kau yang aku bunuh. Aku tidak bermaksud menghalangi kau, Ken Arok. Lagi pula kau tahu, dari dulu aku tidak pernah mencegah apa yang kau maui. Berpuluh tahun aku menjadi sahabatmu yang paling setia. Tapi, sekarang ini, aku hanyalah merasa sayang. Kau sekarang sangat terkenal. Semua orang memuji kau. Kau jago nomor 1. Kau yang paling hebat. Kau yang paling dikjaya.
Anak buah kita semuanya merasa bangga dan memuji-muji kau. Nah, apakah semua itu akan kau campakkan begitu saja? Ya, aku campakkan semuanya. Karena justru yang seperti itu yang membuat aku jadi muak. Aku bosan dengan segala puja dan puji, bujuk rayu dan sanjungan. Sekarang aku tidak mau dipuji. Aku tidak mau dipuja. Aku tidak mau disanjung. Yang aku inginkan sekarang, aku ingin berbuat yang lebih dari semua apa yang sudah aku dapatkan selama ini. Aku ingin yang paling atas dan yang paling tinggi. Pergi kau dari hadapanku. Katakan kepada semua anak buah kita apa yang barusan aku omongkan. Ambil semua harta kekayaan kita yang bertumpuk-tumpuk itu. Terserah, mau kau apakan. Mau kau bakar, mau kau makan sendiri, atau akan kau bagi-bagikan. Terserah. Aku tidak mau tahu. Begitulah ceritanya Kunti. Sejak hari itu Ken Arok meninggalkan jabatannya sebagai pemimpin kaum petualang. Lalu, apa yang diperbuat oleh Ken Arok selanjutnya? Bertapa. Bertapa? Ya. Meskipun Ken Arok memiliki watak yang urakan, tapi dia merupakan seorang tokoh yang rajin belajar. Terutama mempelajari ilmu kadikjayaan. Sering melakukan puasa, berhari-hari tanpa makan dan minum. Bahkan pula sering bertapa berbulan-bulan lamanya di sebuah tempat yang sunyi dan terpencil. Misalnya di sebuah goa, jurang, pesisir pantai, dan sebagainya. Itulah makanya semua itu membuat Ken Arok menjadi sangat dikjaya karena memiliki ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Tapi sayang, dipergunakan untuk kekerasan. Memang sangat disayangkan. Akan tetapi, pada akhirnya dia meninggalkan dunianya yang penuh dengan kekerasan itu. Karena dia sudah muak terhadap lingkungan kehidupannya yang seperti itu. Dia membutuhkan kesegaran baru. Dia ingin mencari lingkungan yang baru yang diharapkan akan memberinya semangat yang baru pula. Kalau begitu, pada saat itu di dalam diri Ken Arok belum terbesit sebuah niat untuk misalnya jadi raja, Ya? Atau jadi sastrawan, jadi pedagang, jadi seorang begawan, dan sebagainya. Bukankah itu tidak diucapkannya? Iya, dia hanya berkata ingin berhenti jadi kaum petualang tanpa mengatakan akan jadi apa atau jadi apa. Bahkan dia sendiri belum tahu mau jadi apa. Nah, sebagai pertanda bahwa Ken Arok saat itu belum punya rencana apa-apa. Dia hanya mengatakan ingin yang paling atas dan paling tinggi. Sesuai dengan kebiasaannya, kalau menginginkan sesuatu, selalu dilakukan dengan berpuasa atau bertapa. Maka saat itu pun Ken Arok melakukan pengembaraan sambil berpuasa. Tidak membawa uang 1 sen pun, tidak membawa makanan secuil pun, bahkan tidak membawa pakaian 1 potong jua. Yang dia pakai hanyalah pakaian saat itu yang melekat di badannya. Hebat sekali. Padahal selama dia menjadi kepala kaum petualang, berhasil mengumpulkan harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Tapi semuanya itu ditinggalkan begitu saja ya? Itulah kepribadian Ken Arok yang sesungguhnya. Kalau dia sudah mengambil keputusan, apapun akan dihadapi dengan penuh rasa percaya diri. Tidak gentar seujung rambut di dalam menghadapi tantangan di masa depan. Iya, dia seorang yang tabah dan ulet, memiliki tekad dan kemauan yang membaja. Matahari sudah tinggi, dan kita sudah sampai di kaki Gunung Lejar. Jalanan mulai menanjak, dan hutan mulai menipis. Bertanda dari keadaan sebuah gunung yang tidak terlalu subur. Ya, perlahan saja. Tidak perlu tergesa-gesa. Iya. Di sana ada sebuah desa. Iya, desa yang kecil. Gila. Di tempat ketinggian yang sangat dingin seperti ini, ada sebuah desa. Wah, kuat benar orang-orang itu. Bisa hidup di tempat seperti ini. Kunti, manusia adalah makhluk yang paling istimewa. Dimanapun bisa hidup. Di puncak pegunungan Himalaya yang paling dingin, ada sekelompok manusia yang bisa bertahan hidup di sana, yaitu bangsa Tibet. Bahkan di kutub utara, yang keseluruhan alamnya es mata, ada yang mendiami, yaitu bangsa Eskimo. Iya ya.
Cerita yang mana? Belum jadi kakek-kakek sudah pikun. Itu loh, Ken Arok. Oh, Ken Arok. Sampai di mana tadi? Sampai pada Ken Arok mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala kaum petualang, lalu mengembara sambil berpuasa. Iya, begini kisahnya. Berhari-hari Ken Arok berjalan, berkelana merajah buana, mengembara, menambah jagat, menapak jalan setapak, meniti tebing yang tinggi, menuruni jurang yang curam, mendaki gunung yang menjulang, merambah lembah, menyeberangi sungai, melintasi lautan yang luas, menentang gelombang samudra, terus mengembara sambil berpuasa, menahan letih, lapar dan dahaga. Ken Arok terus berjalan tak tentu arah dan tujuan. Mengikuti langkah kakinya kemana dia mau. Badannya banyak menyusut, menjadi kurus. Pakaiannya sudah compang-camping. Nampak sangat menderita. Tapi Ken Arok adalah Ken Arok. Pantang surut. Terus mencari dan mencari sebuah cita-cita yang didambakannya. Suatu ketika, Ken Arok tersesat di sebuah hutan belantara. Hutan apa ini? Lebat sekali. Pohon-pohon semuanya besar-besar dan tinggi-tinggi. Serta sangat rapat, sehingga cahaya matahari tidak bisa tembus, membuat hutan ini jadi gelap dan lembab. Menurut perhitunganku, hutan ini berada di wilayah Pegunungan Tengger. Sudah apa itu? Hujan. Sial benar. Sedang berada di dalam hutan, turun hujan. Di mana aku harus berteduh? Nah, itu dia. Sebuah pohon besar. Batangnya kerawak cukup besar. Aku bisa masuk ke dalam pohon besar yang kerawak itu. Lumayan. Aku bisa duduk dan terlindung dari hujan. Gila, hujan ini lebat banget. Ada halilintar lagi, menyambar-nyambar. Suaranya keras banget, memekakan telinga. Mudah-mudahan pohon ini tidak disambar halilintar, sehingga aku tidak mampus disambar geledek. Nah, begitulah Kunti. Ken Arok berteduh di sebuah pohon yang berkerawak. Hujan semakin lebat, berbaur dengan halilintar yang meledak-ledak, memekakkan telinga. Ken Arok duduk memeluk lutut. Dia menggigil kedinginan dan rasa lapar yang melilit-lilit. Kasihan juga ya. Tapi Ken Arok seorang pemuda yang bertekad baja. Lebih baik mati daripada berbuka puasa sebelum cita-citanya tercapai. Iya, ketabahan dan keuletannya sangat mengagumkan. Ketika matanya sudah berkunang-kunang, pandangan matanya menjadi nanar, dan tubuhnya mulai oleng karena mau pingsan. Tiba-tiba hujan lebat yang disertai halilintar itu berhenti mendadak. Berhenti mendadak? Iya. Kenapa? Kok aneh sekali? Apakah hujan dan halilintar itu hujan buatan? Bikinan seorang tukang sihir? Atau tukang sulap? Sehingga bisa dihentikannya dengan seketika? Entahlah. Yang jelas, hujan yang sangat lebat dan halilintar yang meledak-ledak itu berhenti dengan seketika. Berhenti? Aneh
Hujan memang bisa berhenti, juga halilintar bisa reda, tapi bertahap, pelan-pelan. Tapi ini mendadak. Ada sinar. Sinar apa itu? Sinar itu terang sekali. Mataku jadi silau. Wah, sinar itu makin besar, terus membesar. Hutan belantara yang lebat dan gelap ini sekarang menjadi terang benderang. Sinar apa itu? Cahayanya bisa membuat alam yang gelap gulita menjadi terang benderang. Wah, jangan-jangan di hutan ini ada jin, dan dia mau membunuh aku. Baik, aku harus siap-siap. Ya. Lemah sekali. Aku berpuasa lama sekali. Membuat seluruh tubuhku menjadi lemah. Tapi aku tidak takut. Aku akan melakukan perlawanan sebisa-bisanya. Siapa kau? Tiba-tiba di hadapanku muncul seorang manusia. Sudah tua banget. Jangkutnya yang panjang, kumisnya yang lebat, rambutnya putih semuanya. Juga pakaiannya putih semuanya. Pasti kau siluman atau jin penunggu hutan ini. Kalau berani, ayo maju. Aku sikat kau dengan ilmu kedikjayaanku yang paling hebat. Ajian Papas Gerabah. Ken Arok, kau seorang pemberani. Kaulah satria tanpa tanding. Kau ngomong apa? Puasamu sudah selesai. Apa? Puasaku sudah selesai? Ya, hari ini kau harus berbuka puasa. Kau ini siapa, makhluk putih? Berani mengatur aku? Kapan aku mau puasa? Kapan aku mau buka? Terserah pada diriku sendiri. Janganlah banyak bertanya. Minumlah air putih ini. Kau berani mengatur Ken Arok? Kau belum tahu siapa aku, Ken Arok. Sayang kau kakek-kakek peot, tua renta. Kalau kau laki-laki muda, aku bunuh kau. Aku potong leher kau. Cepatlah minum air putih ini. Keparat, makhluk putih tua bangka, berani mengatur aku. Ku bunuh kau. Kiat! Kau hebat sekali. Hanya sekali menggibaskan tangan, aku terpental dan roboh. Tak ada gunanya kau keras kepala. Karena segala ilmu yang kau miliki berasal dariku. Apa maksudmu? Kelak di kemudian hari, kau akan tahu siapa aku. Dan pada saat itulah kau akan sadar bahwa kau tidak ada artinya bila tidak ada aku. Aku Ken Arok, jago nomor 1. Tapi dengan mudah kau bisa mengalahkan aku. Sekali kibas, aku roboh dan tidak berdaya. Maka dengan jujur, aku mengakui kalah. Dan kedikjayaanmu jauh lebih tinggi di atasku. Sekarang, apa yang kau mau? Kau harus bertapa. Tidak disuruh pun. Aku memang gemar bertapa. Tapi kali ini lain.
Bertapa di mana-mana juga sama. Duduk bersila, lalu bersemedi. Kemudian memanjatkan doa kepada Hyang Widi. Selesai. Begitu bukan? Ya, Lantas, bertapa model kau yang bagaimana? sama. Sama. Lalu apa maksudmu dengan mengatakan lain? Selama ini, yang menentukan kapan waktu bertapa dan di mana tempatnya bertapa adalah kau. Tetapi sekarang aku yang menentukan semuanya. Aku sebenarnya paling muak terhadap orang yang so ikut campur urusan pribadiku. Dan saat ini, aku ingin sekali memecahkan kepalamu. Tapi aku sudah kalah. Aku tidak berdaya. Tubuhku lemah semuanya. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Daripada begini, lebih baik aku mati. Nah, mana air putih yang kau suruh aku minumnya? Sini, aku minum biar lekas mampus. Kau menduga air putih ini racun? Ya. Kau keras kepala. Cepat kepala. Akan aku berikan, karena memang kau harus meminumnya. Tapi sebelumnya, dengar dulu perkataanku. Lekas katakan. Kau harus bertapa di Gunung Lejar, di desa Panitikan, di rumah seorang nenek-nenek. Sekarang juga. Aku tidak peduli kapan dan di mana. Tapi untuk apa kau suruh aku bertapa? Bukankah kau ingin yang paling atas dan paling tinggi? Apa hubungannya cita-citaku dengan kau? Karena aku bisa membantumu, Persetan. Nah, minumlah air putih ini. Sini. Segar banget. Air apa ini, ha? Gila. Aku minum cuma satu kendi yang kecil sebesar kepalan tangan. Tapi badanku jadi segar. Rasa lapar, rasa haus, dan rasa letih semua lenyap. Sekarang tenagaku kuat kembali. Segar bugar seperti tidak pernah melakukan puasa. Sekarang juga berangkatlah kau ke desa Panitikan di Gunung Lejar. Hilang. Hanya dalam waktu yang singkat, Ken Arok tiba di desa Panitikan. Aku sudah sampai di sebuah desa. Dan desa ini pasti desa Panitikan. Nah, itu ada seorang perempuan tua sedang bekerja menyapu pekarangan di depan rumahnya yang jelek. Pasti itu nenek-nenek yang dikatakan oleh dewa. Selamat siang. Ya, Kau perempuan sudah tua banget. Jadi kau pasti nenek-nenek? perempuan tua renta ya nenek-nenek. Pinter.